Yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, Bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, Bro, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihat ini apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kawan-kawan tahu arti video yang saya tempelkan. Ada video podcastnya Renal Ghazali di Intrik dengan Henry Priyono, bekas Kepala Badan Intelijen Negara yang sangat fenomenal. Pak Henry Priyono ini sangat dikenal dengan filsafat intelijennya dan sangat pakar dalam bidang itu. Namun ada pernyataannya yang mengganggu saya sedikit sebagai pendukung Anies Baswedan. Saya letakkan posisi saya dulu sebagai pendukung Anies Baswedan. Makanya saya tempelkan video Anies Baswedan yang datang melayat ke tempat Afan yang dilindas oleh Rantis Brimob tersebut. Dia mendatangi keluarganya dan keluarganya menangis kepada Anies Baswedan kalau kita lihat dalam video tersebut. Pernyataan dari Henry Priyono ini yang agak mengganggu saya. Saya tidak mengatakan bahwa Henry Priyono mengatakan Anies mengail di air keruh. Tidak. Saya tidak mengatakan itu, dan Henry Priyono pun pada podcast tersebut kan tidak ada mengatakan bahwasanya Anies Baswedan mengail di air keruh. Tidak ada sama sekali. Oke, itu satu poin dulu kita tekankan di situ. Namun yang mengganggu saya adalah pernyataan beliau itu ada menyatakan bahwa Prabowo datang ke situ ada kepentingan. Kemudian Puan Maharani mungkin yang dimaksudnya, atau Pramono Anung yang sekarang menjadi ke Gubernur Jakarta atau Kapolri. Kan itu pernyataannya, ada kepentingannya. Sepertinya ada Anies Baswedan, apa sih kepentingan di situ? Atau memang Anies Baswedan yang ditunjuk oleh Pak Henry Priyono? Tentu ini harus dikonfirmasi lagi kepada Pak Henry Priyono. Yang akan saya jelaskan di situ apa kepentingan Anies Baswedan mendatangi Afan yang dilindas oleh mobil dari Rantis ini, pengemudi ojol ini. Ini sejarahnya panjang dari belakang, kawan-kawan. Dan saya harap mungkin kalau ada yang berkonotasi Anies sengaja datang ke situ untuk mencari pengaruh atau mengail di air keruh, kalau memang Anies yang ditunjuk, saya ingin jelaskan kepada pihak-pihak yang menuduh tersebut. Dan saya meyakini ini berkaitan dengan sejarah Anies Baswedan waktu menjadi Gubernur Jakarta. Itu satu dulu. Pertama. Satu lagi, sekarang ini Anies Baswedan kan mantan Gubernur Jakarta. Jakarta itu bekas warga dia. Mungkin sampai sekarang hubungan dekat antara Anies Baswedan dengan warga Jakarta ini sangat kental. Dibuktikan juga kemarin di survei-survei sebelum pemilihan Pilkada Jakarta, Anies Baswedan paling tinggi kan. Setelah dia gagal Pilpres, Anies Baswedan itu dijegal. Kalau seandainya Anies Baswedan tidak dijegal menjadi Gubernur Jakarta kemarin, dia mencalon menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sekarang menjadi Gubernur Jakarta, dan ini pernah diurusnya dulu pada waktu dia menjadi Gubernur Jakarta. Kejadian yang sama. Wow. Dan ada lagi hal yang paling sentimental, yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Kenapa Anies Baswedan menghadiri pelantikan Prabowo di KPU, sementara Ganjar dan Mahfud tidak hadir kan? Apa alasan Anies Baswedan? Ini juga yang menjadi alasan Anies Baswedan. Gimana ceritanya? Sewaktu Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta di tahun 2017 sampai 2022, di antara itu kan ada Pilpres. Prabowo melawan Jokowi tahun 2019, di mana pada waktu itu setelah Jokowi menang, Prabowo tidak terima. Terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menelan banyak korban. Anies Baswedan menjadi gubernur pada waktu itu. Itu bukan satu orang yang meninggal pada waktu itu, banyak korban yang meninggal, bahkan ratusan yang luka-luka. Dan siapa yang menghandle itu semua akhirnya? Anies Baswedan. Anies juga yang mendatangi korban-korban itu. Ada juga pengemudi ojol yang meninggal. Berarti ini trauma masa lalu Anies Baswedan. Dan ini jugalah alasan Anies Baswedan kenapa dia tidak
menolak penetapan Prabowo menjadi presiden setelah dia dikalahkan oleh Prabowo di Pilpres 2024. Anies Baswedan tidak mau pendukungnya yang militan berdemonstrasi di Jakarta sehingga mereka menjadi korban. Aparat korban, mereka juga jadi korban kekerasan dari aparat. Yang telah ada pengalaman waktu Anies Baswedan menjadi gubernur. Penolakan penetapan Presiden Jokowi pada waktu itu oleh pendukung Prabowo. Akibatnya apa? Pendukung Prabowo banyak ditembaki. Tapi siapa yang mengurus pada waktu itu? Adalah Gubernur Anies Baswedan. Kejadian yang sama juga dengan yang sekarang. Ada pengemudi-pengemudi ojol yang tewas. Tadi pagi saya mendatangi rumah sakit tempat korban-korban dirawat. Saya temui korbannya satu persatu. Saya tanya kondisinya dan Anies mendatangi kamar jenazah rumah sakit lalu mengantar salah satu jenazah dari korban masa 22 Mei, yaitu Widianto Rizky Ramadan, ke mobil jenazah rumah sakit. Atas kejadian yang memakan korban ini, Anies menghimbau kepada masyarakat Jakarta agar tetap mengendalikan diri dan jangan ikut terpancing dengan keributan yang terjadi di Jakarta saat ini. Ya, jadi begini, mari kita jaga suasana agar di Jakarta tetap tenang dan kepada seluruh warga Jakarta tetap berkegiatan seperti biasa. Tinggal 34 orang. 34 orang? Ya, yang lainnya sudah pulang. Kejadian sebenarnya diceritakan Anies Baswedan pada podcastnya dengan Denny Sumargo. Apa yang melatar belakangi dia untuk tidak menuntut pada waktu kalah menjadi Pilpres, dan apa yang melatar belakangi dia datang sekarang ke tempat Afan. Dan kita sebagai publik atau warga Jakarta pasti tahu Anies Baswedan adalah mantan gubernur mereka yang sangat disayangi mereka, dan Anies berkepentingan dengan mantan warganya barangkali sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies mengail di air keruh karena dia adalah politikus, ini salah besar. Kalau yang dikatakan oleh Henry Priyono adalah Anies, Henry Priyono salah besar. Tapi saya yakinkan diri saya, yang dimaksud Pak Henry Priyono itu bukanlah Anies Baswedan. Karena Pak Henry Priyono sendiri pun tahu Anies itu adalah gubernur yang paling populer pada waktu menjadi gubernur Jakarta, dan dia sangat care kepada rakyat. Mungkin yang dikatakan Pak Henry ini bukan yang lain. Saya saja yang salah persepsi. Dan ini mungkin bisa menjadi penjelasan kepada kita. Podcastnya Denny Sumargo ini menjelaskan semuanya. Terima kasih. 5 tahun lalu saya ini gubernur di Jakarta. 5 tahun lalu. Jadi 5 tahun lalu itu ada Pilpres. Ya. Oke. Lalu hasil Pilpres itu ditolak. Oke. Diprotes. Ya, ya. Dengan menggerakkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di lapangan, ratusan orang korban, benturan fisik. Yang masuk rumah sakit banyak sekali. Yang meninggal banyak. Saya datang ke rumah sakit itu. Karena saya ngurusin Jakarta nih. Dan rumah sakit kita. Jadi, ini kalau kayak piring begini dari metal tuh, ini peluru di sini. Itu saya datang ke rumah sakit. Ada. Oke. Dan baru diambil dari perutnya. Saya datang ke ruang operasi itu. Dibersihin, datang ke tempat-tempat itu, dan saya mendatangi orang tuanya yang anaknya meninggal. Saya datang ke sebuah tempat nggak jauh dari Glodok. Itu ketika jembatan berapa gitu Glodok. Ketika saya sampai ke sana, ratusan pengemudi ojek di sana marah semua orang karena anak dari salah satu pengemudi yang meninggal. Itu tinggal digerakkan aja bisa jadi keramaian, kerusuhan tuh. Buat trigger. Saya datang ke situ, saya temuin orang tuanya. Bayangin waktu itu, saya harus nemuin orang tua, ibu bapak yang anaknya meninggal karena pergi begitu. Saya temuin mereka. Saya bicara sama orang tuanya, saya ambil, ada megapun, saya ngomong ke mereka, suruh masyarakat sana, sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Yang ada di sini, antarkan jenazah pulang. Jangan ada gerakan apapun juga. Dan mereka semua itu, dan tidak ada petugas apapun di sana. Tidak ada yang berani datang. Saya datang, jenazahnya saya angkat jenazah itu. Saya untuk mengirimkan pesan kepada semua negara hadir. Oke? Karena saya gubernur waktu itu. Gubernur juga hadir, pemerintah hadir ya. Dan kami di DKI Jakarta itu membuat aturan bahwa korban-korban yang terjadi atas peristiwa politik itu masuk, jika dirawat di rumah sakit, maka kami akan bayar rumah sakit. Kenapa? Karena mereka adalah rakyat Indonesia dan Jakarta adalah ibu kota. Peristiwa demo itu tidak terjadi di kota-kota lain karena bukan ibu kota. Jadi walaupun KTP-nya manapun juga kami bayar. Dan ratusan waktu itu kami yang menutup biayanya atas perawatan mereka.
Dan kalau bicara luka, lukanya macam-macam. Sebagian mengerikan, nggak boleh ceritakan. Coba dicek aja. Iya, rusuh Cek aja pemilu, berapa yang meninggal. Saya nggak ingat berapa yang Tanah meninggal. Abang ricuh, mobil dibakar. Berapa tuh? Berapa yang meninggal? Banyak, Pak. Banyak. Coba ditanya berapa yang meninggal. Iya, Berapa iya, gitu? Iya, dari kejadian itu, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu rame-rame melawan menolak keputusan. Yang kena siapa? Rakyat, tuh. Rakyat. 5 tahun kemudian saya berubah posisi. Bapak yang ada di sini. Saya yang jadi calon. Iya. Yang dikena saya. Saya mengerjakan ini nggak? Ungkapkan rasa yang ada di perasaan ini. Kemarahan, kekecewaan, Ego. kedongkolan, ungkapkan semua di situ. Iya. Itu tepuk tangan luar biasa. Iya. Top. Oke, sisi lain orang bergerak di lapangan. Dan apa yang terjadi? Korban banyak sekali. Bapak pikir ke sana.